10 daftar aplikasi pinjaman online atau pinjol yang sudah berizin OJK. Apakah kalau sudah berizin OJK itu aman? Tidak menjamin ya. Walaupun sudah berizin, kadang realita di lapangan tetap masih berbeda. Misalnya dari segi bunga dan cara penagihan apabila eh, debitur kreditur yang hutang itu telat atau macet ya, kredit macet, pasti penagihannya akan datang ke rumah dan bla 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 bla. Bagaimana caranya DC debt collector bisa mendapatkan uang kembali, yaitu menagih dengan ya mungkin saat ini tidak sekasar dulu, tapi setidaknya mirip-mirip. Oke, berdasarkan okbank.co.id, setidaknya sudah dikumpulkan ya 10 daftar aplikasi pinjaman online yang sudah berizin OJK sejak 2023. Sekarang 2025, jadi sudah izinnya sudah 2 tahun lebih ya. Yang pertama adalah Kredivo. Kredivo, nama ini kayaknya sudah tidak asing karena sering sekali ngiklan di sosial media. Kayak di Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Kredivo sering tayang ya. Untuk syarat-syaratnya sebenarnya hampir sama ya semua platform atau aplikasi pinjaman online, yaitu pertama WNI, warga negara Indonesia, umur minimal 18 tahun, nanti sampainya biasanya 45, ada yang 55, ada yang 60, tergantung setiap aplikasi. Berlokasi di wilayah tertentu, jadi tidak semua kota itu bisa disetujui atau di ACC. Biasanya yang di ACC itu kota-kota besar kayak Jabodetabek, kota besar lah, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, dan lain-lain. Namun ada yang sampai ke kota-kota kecil kayak pelosok-pelosok, bukan pelosok ya, desa-desa, itu ada, cuman jarang sekali. Terus yang kedua adalah kredit pintar. Ini sama ya, fintech atau website aplikasi pinjaman online. Kalau yang legal di Play Store ada. Kalau ingin coba cek aja di Google Play, di Play Store kredit pintar itu ada. Ini syaratnya juga sama. Umur 18 sampai 55, memiliki KTP, nanti foto selfie, foto KTP, pendapatan, nama orang tua, terus nomor yang bisa dihubungi keluarga. Biasanya dua nomor ya. Dua nomor untuk darurat itu seperti itu dikontak. Terus nomor rekening dan info penghasilan atau pekerjaan. Ya seperti itu syarat-syaratnya. Terus yang ketiga ada Julo. Julo ya sama. Setidaknya syarat pertama memiliki KTP dan berumur 18 ke atas. Kalau ini Julo malah 21 ya. Kalau 18 belum. Nanti sama apa syaratnya lain sama lah. Selanjutnya ada Aku Laku. Ini sama saja. Aku Laku ini malah spesialis ya, lebih ke area Jabodetabek, Jawa dan Bali intinya. Ini lebih ke Jawa dan Bali. Kayak di Pulau Sumatera, Kalimantan, Lombok itu belum mendukung ya. Ini khusus Jawa Bali Aku Laku. Terus Indodana. Nah, Indodana ini mendukung di semua kota di Indonesia. Silahkan kalau yang memang membutuhkan dana bisa coba Indodana, pinjaman online ya. Kadang kita tidak pernah tahu kita membutuhkan uang secara cepat, walaupun jumlahnya mungkin nggak besar, 100.000, 200.000, 500.000, paling besar mungkin 1 juta. Pinjam kanan kiri sudah malu, sama keluarga sudah nggak enak, ya mungkin jalan akhir adalah pinjaman online. Walaupun resikonya adalah bunga ya, di situ bunganya sangat tinggi, tapi ya mau gimana lagi seperti itu.
Terus yang nomor 6 ada kami. Ada kami ini cukup terkenal ya, dan mendukung hampir di semua kota Indonesia. Sama lah syaratnya, minimal 18 tahun, KTP dan bla bla bla. Terus ada Danafik, ya, sama. Danafik ini agak selektif ya, jadi kayak khusus karyawan dan profesi-profesi tertentu. Jadi nanti saat verifikasi kalau pekerjaannya atau profesinya tidak masuk kriteria, tidak di ACC walaupun di kota besar. EasyCash ini hampir ke semua kota Indonesia, cuman memang cukup selektif. Apabila sudah deteksi ada BI checking jelek dan pernah ada pinjaman sebelumnya yang macet, pasti langsung ditolak. Terus Dana Mas ini juga menjadi rekomendasi, cuman ini agak ribet ini. Dana Mas lama ini verifikasinya. Terus yang ke-10, nah ini KTA Oktabank, ini lebih ribet lagi, ini hampir seperti perbankan dan hanya kota-kota tertentu seperti di Jabodetabek, Karawang, Bandung, dan Surabaya. Selain itu belum tercover. Apa kesimpulan dari pinjaman online ini? Walaupun sudah berizin OJK, tapi tetap waspada ya. Ini ada kok, di sini ada. Waspada terhadap pinjaman yang merugikan. Maksudnya merugikan itu bunganya terlalu tinggi. Terus di saat peminjam telat itu langsung ada telepon datang ke rumah dengan ya seperti itu. Namanya juga pinjam telat ya. Gunakan pinjaman online ini di saat memang kondisinya benar-benar darurat, menjadi solusi akhir. Kalau memang masih ada jalan, bisalah pinjam ke teman, ke tetangga, ke saudara dulu. Pinjaman online jadikan solusi akhir. Kalau memang semuanya sudah mentok, silahkan. Tapi ingat ya, pinjaman online itu tidak semudah yang di iklan. Di iklan itu langsung klik berapa menit cair. Mungkin sebagian orang seperti itu, tapi tidak semuanya. Banyak sekali yang kesulitan ya, sudah daftar, sudah ini. Pastikan gini ya, lokasi saat ini dan lokasi yang ada di KTP itu sama. Itu mempermudah untuk persetujuan. Tapi kalau lokasi tempat tinggal saat ini dan di KTP sudah berbeda, itu kemungkinannya ditolak. Makanya pastikan hal sepele seperti itu aja diperhatikan ya. Lokasi KTP, alamat KTP sama lokasi domisili itu harus sama. Kalau berbeda agak sulit di ACC. Seperti itu yang bisa admin sampaikan tentang daftar aplikasi pinjaman online atau pinjol. Gunakan kalau memang benar-benar darurat. Kalau masih ada jalan lain, silahkan gunakan pinjam ke tempat lain. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.